menyesali segala yang telah terjadi. Baik, selamat pagi anak ibu semuanya. Pagi ini kita akan kembali melaksanakan proses pembelajaran kita. Dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang kemampuanku terbatas. Maka anak-anak ibu semuanya, mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa bersyukur kepadamu atas segala kemampuan, karena Engkau telah menganugerahi kami masing-masing dengan berbagai kemampuan khusus. Bimbinglah kami agar setia mengembangkannya, dan sadarkanlah kami pula akan keterbatasan yang kami miliki, sehingga kami dapat saling belajar dan saling membantu, serta bersedia bekerja sama demi perkembangan kami, demi pelayanan kepada sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada hari ini seperti yang disampaikan tadi, kita akan mempelajari materi kita tentang kemampuanku terbatas. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh kita masing-masing. Namun demikian, Allah memberikan kemampuan itu dengan kemampuannya masing-masing, artinya berbeda satu dengan yang lainnya. Mengapa Tuhan menciptakan manusia itu dengan kemampuan yang berbeda-beda? Tentu Allah punya tujuan, yakni agar setiap manusia dengan perbedaan kemampuan yang dimiliki itu, manusia dapat saling bekerja sama, manusia dapat saling melengkapi. Maka dari itu, anak-anak ibu semuanya, kita harus menyadari bahwa kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus kita kembangkan, harus kita olah. Jangan menguburnya seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan kita sebelumnya. Jangan kita menguburnya, karena kalau dikubur nggak akan berkembang. Seberapa banyak pun kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau tidak diolah, kalau tidak dikembangkan, atau dengan kata lain tidak mau melatihnya, maka tidak akan berkembang. Maka anak-anak ibu semuanya, kemampuan yang ada pada kita tentunya nanti akan dapat menjadi suatu keberuntungan bagi kita yang dapat membuat kita menjadi hidup lebih baik. Seperti halnya kita lihat dalam materi kita ini, coba kita amati tentang sebuah kisah mengubah tragedi menjadi kemenangan. Jadi dari kisah mengubah tragedi menjadi kemenangan seperti kisah Louis Braille, kita bisa mendapat suatu pembelajaran bahwasanya keterbatasan yang dialami Louis Braille membuat dia menjadi penemu huruf-huruf bagi orang yang buta, ya, yang tidak bisa melihat huruf secara mata, tapi dia bisa menciptakan dan akhirnya ya bisa menjadi orang terkenal. Nah, jadi anak ibu sekalian, bahwa keterbatasan tidak selamanya membuat seseorang itu menjadi tidak berhasil, malah bisa menjadi sebaliknya. Ini bisa kita lihat dalam contoh-contoh. Itu tadi ya, orang yang mengalami keterbatasan tetapi bisa memiliki keberhasilan. Nah, anak-anak ibu sekalian, oleh karena itu, kemampuan kita sendiri tidak cukup, tidak sanggup untuk kita gunakan mewujudkan atau mengembangkan kemampuan kita itu. Tentunya harus ada campur tangan daripada Tuhan itu sendiri. Maka coba kita perhatikan di sini dalam kutipan kitab suci Markus 4 ayat 35 sampai 41, yakni tentang kisah angin ribut diredakan. Kalau kita baca dalam kutipan teks ini atau dalam teks kitab suci ini, kita melihat bagaimana murid-murid Yesus mengandalkan Tuhan untuk bisa mengatasi keterbatasan mereka. Di mana pada saat itu mereka takut karena angin
sudah mengombang-ambingkan ketika mereka bersama Yesus. Tetapi karena Yesus tertidur, murid-muridnya takut dengan ombak yang begitu besar. Tapi akhirnya mereka sadar, mereka memiliki ada Yesus bersama mereka. Apa yang mereka katakan? Guru, kita bahaya, kita celaka. Tapi apa kata Yesus? Ya, Yesus menguatkan mereka. Mengapa kamu takut? Dan dalam hal inilah Yesus mau mengajarkan bahwa ketika kita bersama Yesus tidak perlu ada yang ditakutkan. Karena Yesus selalu menguatkan setiap orang yang datang kepadanya. Maka anak-anak ibu sekalian, hendaknya apapun keterbatasan yang kita miliki, sebagaimana yang dialami oleh para murid Yesus tersebut, kita juga harus memiliki hal yang sama. Artinya kita pun ketika mengalami ketakutan, mengalami kekurangan, mengalami suatu yang kita rasakan dalam diri kita tidak mampu misalnya. Mari kita undang Yesus ke dalam hati kita. Kita turutkan campur tangan Tuhan di dalam seluruh keterbatasan yang kita miliki. Maka Tuhan pasti akan membantu kita. Maka ketika kita sadar akan keterbatasan kemampuan yang kita miliki, kita tidak perlu bingung. Kita tidak perlu takut. Mari kita undang Tuhan. Oleh karena itu dalam kutipan tersebut kita dapat melihat keterbatasan kemampuan para murid. Dia mencari pertolongan daripada Yesus sendiri. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Maka demikianlah proses pembelajaran kita kali ini. Ibu harap nanti tugas yang Ibu berikan dapat dikerjakan dengan baik dan dikerjakan dalam buku tulismu, buku latihanmu. Dan Ibu berharap juga buatlah buku catatanmu, buat di dalam buku catatanmu sesuai materi kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, merdeka, semangat, semangat.